Nah, kemarin itu salah satu yang menarik dari penjelasan Anda juga adalah latar belakang atau ya alasan kok ada Jokowi ada di sana. Oh ya. Nah, itu gitu. Ya, Jokowi. Jadi kita dalam rangka ulang tahun White Institute dan juga ada sekarang namanya Abdurrahman White Center di UI. Jadi dalam rangkaian itu semua kita memang memberikan penekanan. Kita melihat bahwa masalah kebinekaan itu salah satu faktor yang menonjol ya dalam mengatasi masalah kebinekaan adalah kepemimpinan. Leadership itu berperan penting sekali. Jadi kita membuat seri diskusi, terus mengundang bupati, wali kota dan gubernur ya yang kita anggap memang mempunyai prestasi dalam hal pembinaan dan pengayoman terhadap keberagaman dan kebinekaan di daerahnya masing-masing. Nah, Jokowi kita nilai juga telah melakukan hal yang sama ketika terutama di Solo. Di Solo dulu pernah ada pembakaran gereja, pengepungan gereja di daerah Jawa Tengah. Kemudian pelakunya ditangkap polisi. Nah, pelakunya ditangkap polisi ngamuk semua. Ada beberapa kelompok radikal yang ngamuk datang ke Jawa Tengah, salah satunya ke Solo untuk ngaco lah kira-kira gitu. Pada yang saya ceritakan dalam pidato saya, bawa pedang, bawa macam-macam gitu. Ini ditemuin sama Jokowi. Dia dengan dia tidak takut menemui mereka langsung. Kemudian berdialog dengan mereka, yang pada akhirnya kemudian berhasil meredam sehingga tidak terjadi kekacauan. Nah, hal semacam ini kita apresiasi karena peran kepala daerah itu menentukan sekali. Ya. Suhu toleransi di daerah tersebut. Apalagi dengan adanya otonomi daerah ini betul, kan. Betul. Itu penguasa kan. Betul. Nah, kemudian apalagi setelah menjadi gubernur DKI kita melihat bagaimana dia tetap teguh mempertahankan konstitusi dengan mempertahankan lurah susan misalnya. Nah, contoh yang kayak gitu-gitu kita ingin memberikan penghargaan dan ingin memberikan inspirasi bagi kepala daerah yang lainnya agar mengedepankan ya kalau minjam istilahnya Ahok konstitusi bukan konstituen gitu. Ditambah lagi juga memang Jokowi juga konsisten sekali sama seperti Bapak gitu ya, seperti Gus Dur dalam membela kaum mustadafin gitu. Kaum yang dilemahkan. Bukan terpinggirkan. Saya tidak melihat Gus Dur itu membela minoritas betul. Iya, betul. Gus Dur itu memperjuangkan keadilan. Memperjuangkan kemanusiaan. Jadi siapapun kalau ditindas minoritasnya kalau kurang ajar juga iya. Itu karena perilakunya yang dilihat. Tadi itu. Kurawa Amarta. Betul. Jadi memperjuangkan keadilan. Gus Dur sangat mendukung teman-teman perempuan memperjuangkan keadilan gender misalnya, bukan karena perempuan lebih baik atau bagaimana, tidak, tapi karena ternyata sistem sosial kita memang masih banyak yang tidak berpihak kepada perempuan, yang merugikan perempuan. Itu sebetulnya yang diperjuangkan. Jadi bukan minoritasnya, bukan saudara-saudara Tionghoanya, bukan gerejanya, atau bukan kelompok kecilnya, tetapi lebih karena yang dilemahkan. Keadilan. Iya, prinsip keadilan itu yang menjaga supaya tidak ada yang dilemahkan. Pak, sebelumnya sudah sering berjumpa dengan Ibu. Iya. Dengan Ibu. Oh ya, Ibu kan bantu waktu kampanye gubernur. Sowan ke rumah Pak Jokowi, sowan ke rumah, diterima Ibu, didoakan jadi gubernur. Jadi begitu dihormatinya Ibu ya waktu itu sampai permisi kepada Iya. Minta restu. Waktu itu kita mendukung pencalonan Ahok sebagai gubernur. Sesudah Bupati Babel. Sesudah Bupati Babel kan kita, bukan Babel, Belitung Timur. Belitung Timur. Beltim. Iya. Nah, waktu itu Gus Dur masih ada dan ikut kampanye. Ikut ke sana. Dengan kondisi yang sangat lelah, dengan kondisi yang sangat terbatas ya fisik. Habis cuci darah pergi ke sana. Terus kemudian di Mahkamah Konstitusi pun ikut juga waktu kan karena ada banyak kecurangan pada waktu itu kita tengarai, kemudian menuntut ke Mahkamah Konstitusi. Gus Dur juga ikut terus dampingi Ahok. Nah, pas pertama kali Ahok deklarasi jadi calon gubernur, itu kebetulan sama saya pada waktu itu deklarasi di salah satu di TV. Kebetulan itu sama-sama diwawancara. Jadi ya sudah terjebak lah, mau nggak mau harus dukung Ahok. Itu sebabnya kalau ada quotes yang
banyak beda sekarang gitu, yang quotes yang bunyinya kalau kamu baik pada orang, maka orang tidak akan pernah mempertanyakan latar belakangmu dan agamamu, suku dan agamamu. Itu waktu Pak Ahok cerita itu sebenarnya adalah pernyataan Gus Dur untuk Pak Ahok. Waktu Pak Ahok sebenarnya awalnya menolak, nggak mau. Waktu Gus Dur bilang ya udah, Menolak apa? Waktu pencalonan itu. Gubernur. Kan Kan agak ragu. Saya kan Bisa saya kan nggak? Cina Gus gitu. Babel ini kan Itu. mayoritasnya Muslim. Muslim. Double ya. Iya. Minoritas Minoritas ganda. agama Iya, dan benar. minoritas suku ya. Dan itu yang dikatakan Gus Dur pada Pak Ahok, kalau kamu berbuat baik pada orang tidak akan mempertanyakan apa warna kulitmu, apa agamamu, dan apa sukumu. Gitu. Saya tuh merasa kenal Gus Dur, tapi kalau begini saya merasa belum kenal Gus Dur. Masih jauh. Kalau Pak Jaya pergi ke banyak daerah gitu atau banyak tempat, terus nanti ketemu dengan orang-orang yang membawa cerita sendiri tentang bagaimana mereka berinteraksi Jadi dengan Gus Anda pun semua belajar Betul, juga mengenai ya, Gus Dur betul. dari orang lain. Kami tuh Tahun- kayak ngumpulin iya. puzzle kecil Iya, gitu, kami Pak. susun Wow. dari orang-orang yang beda-beda. Iya. Dan Pak Jaya sebenarnya Pak, intensitas pertemuan Pak Jaya sama Gus Dur dibanding kita sama Gus Dur mungkin lebih banyak Banyak Pak Pak Jaya ya. sama Gus Dur. Jadi kalau Pak Jaya aja nggak kenal, lah apalagi kita Pak. Oh itu betul. Iya, Anda betul. Kamu- Tahun lalu saya ke Australia itu ada itu peringatan wafatnya Gus Dur. Waktu itu di sana oleh teman-teman NU yang di sana. Kemudian ada diskusi kecil begitu di Australian National University. Terus ada salah satu profesor datang. Profesor ini seorang pendeta. Dan beliau mengatakan bahwa pada saat konflik orang apa? orang Australia. Orang Australia. Australia. Jadi Caucasian ya? Iya. Oke. Nah, beliau mengatakan bahwa pada saat konflik di Maluku Utara, itu Gus Dur, pas beliau bertemu dengan Gus Dur mengatakan, Anda kan pendeta, Anda juga harus ikut bertanggung jawab mengelola umat. Ayo ikut saya. Jadi diajaklah si Profesor James Hare ini ke Maluku Utara dan ikut bekerja bagaimana caranya untuk meredakan konflik yang waktu itu Gus Dur sangat waktu itu kuat. datang sendiri. Mereka bertemu waktu itu. Oh, ketemu, ya. Terus sama Gus Dur diminta Profesor James itu untuk datang ke Indonesia dan ikut ke Maluku. Akhirnya karena itu kemudian Profesor James Hare akhirnya ya terlibat dengan banyak kegiatan di Maluku Utara untuk perdamaian, resolusi konflik. Jadi kita mendengar kisah tentang Gus Dur dari mana-mana, Pak. Ada roti tawarnya. Ada, Bu. Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, abis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Keluarga ceria, Indomil. Bubur! Sayur! Roti! Roti. Lewat mulu. Sayur, beli sayur. Kok tahu? Lah itu. Selalu ada ide segar dari Susu kental manis, Indomil. Vilma Margarin. Vilma Margarinku, aku datang. Yeay! Yippee! Oles gurih, oles gurih Vilma. Rasakan lembutnya Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Ojek. Rezekinya ditolak. Yah, bocor lagi. Untung cuma satu. Susah senang, hidup harus dinikmati. Sarimi dulu, Mas. Wah, banyak isinya. Dengan Sarimi, semua lebih nikmat. Mas, tolong anterin anak saya ya. Nikmatnya hidup, nikmatnya Sarimi.